Selamat datang di channel ini, channel Juru Bola. Salam Juru Bol. Bagaimana nih kabar teman-teman semuanya? Bagaimana dengan resolusi tahun 2021 teman-teman? Apakah resolusi tahun 2021-nya sudah dijalankan atau sudah ada yang dilanggar? Ya, semoga kita dapat menjalankan resolusi yang ada di tahun 2021 ini dengan lancar ya. Dan semoga juga kita selalu dilimpahkan kesehatan, terutama menjelang datangnya vaksin corona. Tapi sekali lagi, vaksin ini bukanlah perlindungan ampuh terhadap kita. Kita masih harus juga menunggu berbagai izin rumit dan belibet dari pihak pemerintah untuk kemudian menyebarkan vaksin ini. Dan walaupun sudah mendapat izin, nampaknya orang-orang yang berada di garda terdepan sajalah yang bakal menerima vaksin COVID-19 ini. Bukan apa-apa ya, kalau menurut saya ini adalah langkah yang tepat, mengingat orang-orang yang berada di garda terdepan seperti misalnya dokter, perawat, dan juga yang lain-lain tenaga medis berhak mendapat hak itu karena mereka adalah pahlawan di bidang kesehatan saat ini. Apalagi mereka banyak yang berguguran. Seharusnya sudah layaklah kita berikan aplaus, tepuk tangan yang setinggi-tingginya kepada relawan kesehatan agar mendukung itu. Dan juga sembari menunggu vaksin itu, kita tetaplah menjalankan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan tentu saja tidak keluar rumah jika tidak ada hal-hal yang mendesak. Oke, dan juga di sini saya sebagai pemilik channel YouTube dari Juru Bola mengucapkan banyak-banyak berbelasungkawa atas kejadian yang menimpa Sriwijaya Air, di mana seperti yang kita tahu beberapa hari yang lalu pesawat Sriwijaya Air mengalami kecelakaan dan kemudian jatuh meledak. Ya, kemungkinan besar kalau menurut saya tidak ada korban selamat, tapi mujizat Tuhan mungkin akan terlibat di sini. Semoga. Ya. Dan juga kepada pihak ataupun keluarga yang ditinggalkan supaya tetap diberikan penghiburan, supaya tetap tabah dan menganggap bahwa ini adalah satu momen loncatan untuk meraih kesuksesan. Di balik duka pasti ada senyum, di balik hujan pasti ada senyuman, dan di balik badai pasti ada pelangi. Semoga. Karena ya yang lagi hot-hotnya adalah tragedi kecelakaan pesawat Sriwijaya Air ini, maka saya akan mencoba mengaitkannya dengan topik video ini. Apa sih topik videonya? Topik videonya adalah orang-orang yang berhasil selamat dari tragedi-tragedi besar, baik itu kecelakaan mobil, baik itu kecelakaan kapal, baik itu kecelakaan pesawat dan lain-lainnya. Untuk apa saya membuat video ini? Gunanya adalah untuk memberikan kekuatan kepada kita semua bahwa kita pun bisa mendapatkan mujizat dari kecelakaan yang luar biasa. Beberapa pemain bola ini bahkan sudah menjadi legenda setelah mengalami kecelakaan ini. Siapa sajakah mereka? Langsung saja kita simak videonya. 3, 2, 1. Yang pertama, Bobby Charlton.
Pada 6 Februari 1958, Manchester United menumpangi pesawat British European Airways dengan nomor penerbangan 609. Pesawat itu sedang transit di Munich untuk mengisi bahan bakar. Pesawat tersebut sempat mencoba lepas landas sebanyak 2 kali, tapi mengalami kegagalan karena lintasan dipenuhi salju. Para pemain, penumpang, dan staf klub diminta kembali ke dalam ruang tunggu bandara. Bahkan mereka tawarkan untuk menginap semalam. Namun, Manchester United dikejar oleh waktu. Mereka butuh kembali ke Inggris secepat mungkin karena pertandingan melawan Wolverhampton Wanderers sudah menunggu. Kapten pesawat James Stein tetap memutuskan untuk terbang saat itu juga. Namun yang terjadi, pesawat tergelincir karena lintasan. Badan pesawat terbakar dan terbelah menjadi beberapa bagian. Tercatat 20 dari 44 orang di pesawat tewas karena kecelakaan tersebut. Sebanyak 8 pemain dan 3 staf Manchester United langsung meninggal dunia atas kejadian tersebut. Bobby Charlton, pemain MU yang selamat dari kecelakaan tersebut, mengaku tidak ingat apa yang terjadi di dalam pesawat. Saya tak tahu saya ada di mana. Saya masih duduk di kursi, ya entah bagaimana bisa berada di luar pesawat. Setelahnya, saya melihat dari Greg dan Volkes. Mereka bilang, saya tak sadarkan diri selama 1/4 jam. Waktu itu, mereka masih keluar masuk pesawat untuk menyelamatkan nyawanya, ucap Sir Bobby. Yang mereka lakukan amatlah berani. Pesawat terbakar dan terbelah 2. Kita berhutang banyak kepada keduanya, ujarnya melanjutkan. Hari itu, Charlton memakai coat. Ia sempat meninggalkannya. Tapi setelah 2 kali gagal lepas landas, ia memutuskan untuk memakai coat itu lagi. Alasannya sederhana. Ia tak mau harus mengambil coat itu lagi dan mengenakannya hanya untuk berjalan masuk ke ruang tunggu lagi. Setelah pecahkan pesawat, saya melihat Sir Matt Busby di dekat saya. Saya kemudian menaruh coat saya di bawahnya. Jelas, dia terluka parah, kata Charlton. 3, 2, 1. Yang kedua, 3 pemain dari klub KP Quincy. Mungkin Anda sangat asing bila mendengar nama Alan Ruskell. Namun, dia merupakan pemain KP Quincy yang selamat dari kecelakaan pesawat sewaan dari maskapai Lamia Bolivia LMI 2933 itu. Ia mengantar rombongan tim KP Quincy menuju kota Medellin untuk melawan Atletico Nacional dalam final Copa Sudamericana yang dijadwalkan pada tanggal 30 November 2016. Pesawat itu terjatuh di La Union, Antioquia, Colombia. Sebanyak 76 dari 81 penumpang tewas di tempat. Saat kecelakaan pesawat tersebut, Alan Ruskell diselamatkan oleh bocah berusia 10 tahun. Ia bernama Sergio Marulanda. Sergio Marulanda melihat bahwa Alan Ruskell terluka dan tak sadarkan diri. Lalu dia pun memanggil penduduk setempat untuk kemudian menyelamatkan Alan Ruskell. Ketika kami makin kendaraan, seorang bocah datang dan memberitahu kami di mana korban luka berada, kata penduduk setempat. Sementara pemain KP Quincy lainnya, Jackson Foreman, terpaksa harus menjalani amputasi kaki akibat musibah tersebut. Hanya ada 3 atlet klub tersebut
yang selamat dari tragedi LMI 2933. Selain Rascal, ada juga Helion Neto yang kini mendapatkan perawatan intensif akibat luka parah di kepala dan di paru-parunya. Pemain Chapecoense selamat lainnya yakni Edwin Tumiri. Tapi kemungkinan besar Edwin Tumiri bukanlah korban langsung. Dia kemungkinan besar tidak ikut bertanding karena mungkin diakibatkan oleh cedera, sehingga namanya tidak termasuk dalam trio korban yang selamat dari kecelakaan pesawat Chapecoense. 3, 2, 1. Ya, Cristiano Ronaldo. Saat masih di Manchester United, tepatnya pada Januari 2009, Cristiano Ronaldo sempat mengalami kecelakaan yang mengerikan. Ketika itu, Ronaldo yang mengendarai Ferrari menabrak dinding terowongan di dekat bandara Manchester. Bagian depan mobil yang ditumpangi Cristiano Ronaldo hancur berat. Salah satu roda mobilnya sempat melayang jauh dari tempat kejadian perkara. Seorang saksi mata, Jody Lomax, yang sedang berkendara di belakang mobil Ronaldo, menceritakan sekelumit kejadian tersebut. Ferrari itu meluncur lurus ke dinding, roda kerennya lepas, dan kemudian Ronaldo keluar dari mobil, ujar Lomax seperti dikutip BBC. Saya terkejut, kendati demikian, ia baik-baik saja. Ia dapat berjalan, ia hanya sedikit terguncang, imbuhnya. Setelah keluar dari mobil, Ronaldo dikabarkan dapat memberi informasi tentang kejadian yang baru saja terjadi pada pihak kepolisian. Setelah itu, ia langsung pergi ke markas latihan Manchester United di Carrington untuk melakoni latihan rutin. Demikianlah video ini dibuat. Semoga melalui video ini kita menjadi lebih semangat dan kembali berpasrah kepada Yang Maha Kuasa. Karena apa? Tidak ada yang tahu. Semenit setelah video ini dibuat, semenit setelah Anda menonton video ini, apa yang akan terjadi? Besok Anda akan mengalami apa? Tidak tahu. Tapi yang penting tetap berserah kepada Tuhan. Dan sekaligus video ini menjadi sedikit penghiburan yang bisa saya berikan kepada korban tragedi pesawat Sriwijaya Air, supaya mereka tetap memelihara pengharapan dan penghiburan itu. Setidak-tidaknya, walaupun anggota keluarganya meninggal dunia, tapi setidaknya kejadian ini membuka mata mereka bahwa mau seberapa kuat pun manusia menahan, tetap Tuhan yang mengambil. Thanks for watching, dan ya, tetap jaga kesehatan. Dadah COVID!